Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin nama aku Vina Sanjel Habib. Aku dari kelas ASP 417 Politeknik Keuangan Negara Stan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laba bersaham yang ada di akuntansi keuangan menengah di semester 4. Nah, di sini pokok bahasan yang ada yaitu ada 4. Pertama ada EPS dan struktur modal, kemudian ada basic EPS, penyajian basic EPS, dan latihan soal. Oke, sebelumnya EPS itu apa sih? Jadi EPS ini kesingkatan dari earning per share atau laba per saham. Nah, EPS ini digunakan untuk controlling interest, tidak termasuk NCI atau Net Comprehensive Income. Nah, eh, dalam struktur modal, ini tuh dibagi dua. Ada struktur modal kompleks dan struktur modal sederhana. Bedanya, kalau struktur kompleks itu ada diluted EPS, sedangkan kalau sederhana itu hanya ada basic EPS. Basic EPS ini berguna bagi manajemen perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan pada tahun berjalan. Sedangkan kalau diluted EPS berguna bagi investor untuk mengantisipasi kinerja perusahaan di masa depan. Nah, untuk kesempatan kali ini, karena kan diluted EPS ini jarang digunakan di Indonesia, kita akan membahas tentang basic EPS secara lebih mendalam daripada diluted securities. Oke, untuk menghitung EPS itu sebenarnya rumusnya simpel banget, yaitu net income dikurangi preference dividend dibagi weighted average number of ordinary share outstanding atau disingkat one-show. Nah, kan biasanya kalau preference dividend tuh ada yang kumulatif dan non-kumulatif. Tapi kalau untuk menghitung EPS, meskipun dia kumulatif ketika tahun sebelumnya belum dibayar, itu kita tidak akan memperhitungkan tahun sebelumnya. Kita hanya akan mempertimbangkan tahun berjalan. Sedangkan ketika tidak kumulatif dan tahun tersebut tidak membagikan dividen, nanti preference dividennya tidak akan dianggap. Hal ini dikarenakan, kenapa sih dividen tahun berjalan aja yang diperhitungkan, sedangkan dividen tahun sebelumnya tuh enggak? Karena dividen sebelumnya tuh udah dihitung ke EPS sebelumnya gitu. Kemudian kita akan mulai menghitung gimana cara ngitung EPS, teman-teman. Nah, ini ada contoh, PT Rina mengakui laba bersih 2017 tuh 1,8 miliar. Dividen saham preferred kumulatifnya 721 juta dengan mutasi lembar saham sebagai berikut. Sebelumnya kita tahu nih 31 Desember 2016. Ini tuh kita punya 2.600.000 lembar. Kita masukin ke saldo awal di sini. Nah, karena kita harus baca semua soal dulu. Ada dividen saham sama split atau enggak. Jadi kita pertama-tama tuh emang harus nulis tanggal, keterangan, terus ada dividen saham, split, terus fractional waktu, dan one show gitu. Jadi kita akan buat tabel kosong, terus kita masukin saldo awalnya 2.600.000. Kita lihat semuanya dulu. Oh, di 1 Mei ternyata ada pembagian dividen saham 10%. Jadi kita harus ngisi dividen sahamnya tuh 1,1 karena kan dividennya 10%. Jadi em, penambahannya itu tuh 0,1. Jadi 1,1. Paham nggak? Paham ya? Jadi satu nanti kalau seumpama 20%, ininya tuh bakal 1,2 dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi di 1 Desember ternyata ada split 3 for 1. Jadi splitnya tuh 3. Kita masukin angka 3 di situ. Nah, kita udah dapet dividen saham dan split, yaitu 1,1 dan 3. Kemudian kita masukkan saldo awalnya 2.600.000 dikali dividen sahamnya 1,1 dikali 3
Terus kita tahu waktunya tuh gimana? Nah, kita tahu kalau dari 31 Desember sampai 1 Februari itu 1 bulan. Jadi, kita punya waktu fraksionalnya 1/12. Kita masukinlah 1/12. Kemudian 2.600.000 dikali 1,1 kali 4 kali 1/12, kita bakal dapat wonshonya 715.000. Nah, kita lihat lagi di bulan Februari, 1 Februari, kita menjual saham 400. Jadi kita sahamnya kan yang beredar bertambah, jadi kita nambah, yaitu 6.600.000 ditambah 400.000, jadinya 3 juta. 3 juta nanti dikalikan sama dividen saham 1,1 kali 3 kali 3/12. Ini tuh dari 1 Februari ke 1 Mei. Kan Februari, Maret, April. Nah, 3 kan. 3 tuh jadinya 3/12. Nanti kita bakal dapet wonshonya 2.475.000. Kemudian kita lihat di tanggal 1 Mei ada apa? 1 Mei itu ada distribusi dividen saham 10%. Nah, kita bakal kali 10% sama saham terakhir kita, yaitu 3 juta. 3 juta kali 10% dapatnya 300.000. Nanti saham beredar kita akan bertambah menjadi 3.300.000. Nah, karena dividen sahamnya udah dibagikan, nanti di restate-nya bakal ngilang karena udah dibagiin. Jadi tinggal 3.300.000 dikali 3 dari split tadi yang 1 Desember. Kemudian kita lihat lagi bulannya. Dari 1 Mei ke 1 September itu berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, 4. Jadi kita masukin 4/12. Dapatnya 3.300.000. Kita tulis di wonshow-nya. Kemudian kita bakal menjual saham sebanyak 1.200.000. Kalau jual tuh kan saham kita bertambah, jadi ya udah nambah saham aja ditambahin doang. Jadi 1.200.000 nambah ke 3.300.000, jadinya 4.500.000. Habis itu dikali 3, terus bulannya berapa? Dari September ke November. Itu ada 2 bulan. 2/12 dikalikan 3 dikali 4.500.000 dapatnya 2.250.000. Terus di bulan 1 November ternyata kita bakal membeli saham biasa 400 lembar. Kan kalau kita beli saham yang beredar kan akan berkurang. Jadi kita akan mengurangi saham beredar, dikurangi 400. Kita bakal dapat 4.100.000 di bulan 1 November. Terus kita kali 3, itu November tuh karena 1 November sampai 1 Desember kan 1 bulan. Jadi kita dapat 1/12. Nanti dikalikan 3 dikali 4.100.000 dapatnya 1.025.000. Bakal dapat bakal dapat 1.025.000. Terus di 1 Desember ternyata ada split 3/4 Jadi kita bakal ngaliin 3 dari 4.100.000. Nah, ini nih yang beberapa orang tuh sering salah di sini. Jadi kita tuh nggak ngaliin 4 jutanya tuh di atas sini. Itu nggak ngaliinnya tuh nggak di sini. Tapi kita tuh 3-nya tuh di hasil akhir. Jadi kita kaliin 3-nya ke bawah dulu. Nanti selisihnya kita masukin ke tengah sini. Jadi 8.200.000 tuh selisihnya gitu. Jadi kita kaliin ini dulu biar kita nggak salah kaprah, takutnya
kalian tuh malah ngaliin tiganya di sini, nanti jadi malah 4 kali lipatnya hasilnya. Nah, udah tuh 1 Desember. Kan udah di split, jadi kita nggak ngali tiga lagi. Terus maksimal waktunya karena 1 Desember masih ada 1 bulan, kita bakal punya fraksi waktunya 1/12. Tinggal dikali, dapatnya 1.205.000. Terus kita jumlahin dari 715.000 sampai 1.205.000 yang bulan Desember. Dapatnya 10.790.000. Nah, habis itu kita masukin ke rumus awal. Rumus awalnya tadi apa? Rumus awalnya tuh kita lihat lagi. Net income dikurangi preference dividend dibagi one show. Net income-nya diketahui. Harusnya diketahui sih. Oh, iya di atas. Net income ini kita masukin ke sini. Terus ada preferen kumulatif 721 juta. Kita masukin juga di sini. Dibagi one show ini tadi. Masukin sini. Dapatnya 100 per 100 rupiah per saham. Nah, untuk menyajikan sebenarnya sama aja sih. Maksudnya kita bakal nyarinya tuh kayak tadi, cuman untuk penyajiannya itu seperti ini. Jadi ada eh, income, interest kayak biasanya. Nanti kita bakal nyari income from continue operation dengan cara income from continue operation di ini itu bakal dikurangin sama preference-nya dibagi sama one show dapatnya 855. Terus EPS for gain from discontinue ini tuh didapat dari 750 sini terus dibagi one shot 75 nanti ditambahin. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja sih karena biasanya kan kita langsung. Yang tadi kan kita langsung net income akhir di sini. Tapi kalau ada continue dan discontinue, biasanya itu kita disuruh buat bagi itu. Jadi continue berapa, discontinue berapa, baru EPS for net income-nya berapa. Gitu. Ini contoh penyajian EPS di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BUMN. Sebenarnya relatif sama. Maksudnya ini cuma masukin data. Oke, kita masuk ke oh, contoh soal mungkin ya. Mungkin, nah ini nih, aku nggak akan bahas satu-satu soalnya, tapi aku bakal mungkin jelasin gimana cara ngerjainnya. Jadi kan tadi kita udah bahas cara nyari one show dan lain-lain. Ini sebenarnya nanti em, kita bakal nyari pertama tuh net income-nya, yaitu dengan cara kita lihat laba operasinya berapa, 1 miliar. Terus bunga obligasi, ada utang tuh berapa, rugi. Pokoknya nanti kita bakal pakai net income. Jadi kita harus mengurangi terlebih dahulu berapa ruginya, berapa utangnya. Kemudian nanti kita akan ngitung one show-nya. Terus EPS-nya. Nah, ini tadi yang aku maksud. EPS format terbaik. Jika kalau disuruh maka EPS format terbaik, kita tuh bakal ngebagi EPS-nya dari dua, continue sama discontinue. Sedangkan kalau nggak ada discontinue-nya ya udah kita pakai langsung aja. Tuh. Mungkin kita bakal bahas secara singkat yang soal nomor 3 aja ya.
Karena di sini agak susah buat share Excel, mungkin aku bakal bahas per transaksinya. Nah, pertama, diterbitkan saham biasa. Kalau diterbitin kan kita bakal nambah saham. Jadi ini nanti tuh bakal nambah. Nanti tuh bakal plus di one show. Ingat kan tadi nambahin labanya, nambahin saham saham yang ada di one show nantinya. Kemudian dibeli kembali. Nanti bakal mengurangi saham. Itu doang sebenarnya. Diterbitkan 70.000 saham biasa. Nanti bakal nambahin sahamnya. Kalau didistribusikan dividen saham, nanti berarti tinggal di yang sebelah kanannya nanti 1,1. Terus waktu pendistribusian tinggal dikali 10%, nambah 10% dikali jumlah saham yang beredar, nanti ditambahin aja. Kemudian diterbitkan 100.000 lembar saham biasa, ini nanti cuma nambahin saham yang beredar. Kemudian dijual kembali, tinggal nambah 15.000, kemudian diumumkan 2-for-1 share split. Ini nanti tuh ingat, jadi ngaliinnya tuh di bawah. Jadi contoh, nanti seumpama total lembar sahamnya 350. Kalian jangan ngaliinnya tuh 350-nya di tengah. Nanti kan jadi 3 kalinya, tapi 350 kali 2 di bawah di hasil akhirnya jadi 700. Nanti jadi 350 tambah 350 jadinya 700. Nah, mungkin itu aja dari aku. Maaf karena keterbatasan um, aplikasi, karena susah kalau harus pindah-pindah aplikasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebih kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.